Handphone dengan kamera 20,7 megapiksel itu hanya ada di handphone-handphone mahal, sob. Yakin? Beberapa waktu yang lalu, Infinix resmi memperkenalkan jajaran flagship baru penerus Zero 2, yaitu Infinix Zero 3. Saya sedikit terkejut waktu pertama kali melihat desain HP ini, karena Infinix berani untuk tampil beda dan jadi anti-mainstream. Desainnya terbilang unik, karena kalau kita lihat HP ini, nggak akan bikin kita ingat sama HP manapun. Memiliki sudut tegas di hampir semua bagian pada bodinya. Pokoknya kotak banget. Walau kotak dan punya banyak sudut, nyatanya HP ini tetap enak digenggam. Ini karena pada bagian bawah terdapat bagian sudut miring yang mengikuti ergonomis genggaman tangan. Good job, Infinix. Peletakan komponen seperti kamera, tombol power, dan volume juga pas. Mudah dijangkau oleh jari, walau dimensi HP ini terbilang besar. Ada sebuah bagian yang menarik perhatian saya, yaitu posisi peletakan kamera yang berada di bagian kiri atas yang mengotak dan sedikit menonjol. Keren sih emang, tapi kalau HP ini kita taruh terlentang, ya pasti nggak bisa rata dengan permukaan karena kameranya sedikit menonjol. Bodi terbuat dari bahan plastik dengan aksen metal untuk frame. Bagian belakang menggunakan bahan yang disebut dengan baby skin craft. Motif pada bagian belakang yang kayak kristal juga bikin HP ini terlihat mewah. Apalagi warnanya emas. Gonjreng sob. Layar pada HP ini juga naik kelas. Dari yang cuma 5 inch HD, sekarang jadi 5,5 inch IPS Full HD, berlapis kaca pelindung Gorilla Glass 3 dan memiliki kerapatan hingga 400 ppi. Sudut pandang pada HP ini juga keren, karena mendukung hingga 178 derajat. Dimana dengan kemiringan segitu, warna dijamin tidak akan mengalami distorsi sedikit pun. Kualitas layarnya oke, kelihatan tajam banget. Kontrasnya juga baik. Dipakai di bawah terik matahari, tulisan pada layar masih terlihat. Warna yang dihasilkan pada layar terlihat natural. Dengan ukuran segini, buat main game sama nonton film tuh enak banget. Ukuran ideal lah pokoknya. Zero 3 punya peningkatan di sisi hardware. Nggak tanggung-tanggung, dari yang sebelumnya pakai MT6753, sekarang di-upgrade pakai Helio X10. Peningkatan hardware ini sudah pasti berdampak pada performa. HP jadi semakin ngebut dan responsif, dan sudah pasti tanpa lag sedikit pun. Hasil benchmark yang dihasilkan terbilang baik. Multitasking juga terasa lancar karena tetap mengusung RAM sebesar 3 GB. Untuk masalah gaming juga nggak perlu diragukan lagi sob. Diperkuat dengan GPU Power VR Rouge G6200, game-game berat dilipas tanpa hambatan. Kelengkapan sensor ternyata belum berubah seperti seri sebelumnya. Sensor giroskop masih absen, mendukung multitouch hingga 5 titik. Tidak ditemukan tombol navigasi pada bodi, yang artinya HP ini pakai sistem navigasi pada layar. Pada bagian atas terdapat LED notifikasi yang seperti biasa agak malu-malu, karena nggak gitu jelas. Zero 3 punya dual SIM 4G di kedua sisinya. Hanya saja, varian yang masuk ke Indonesia hanya mendukung 4G berjenis FDD. Alhasil nggak bisa dipakai buat Bolt yang kebetulan berada di 4G TDD. Kalau smartphone, tenang sob, masih bisa. Karena smartphone punya 4G jenis FDD di frekuensi 850 MHz. Untuk slot SIM-nya juga bukan jenis hybrid, jadi bebas pakai 2 kartu plus microSD. Dan microSD-nya support sampai 128 GB loh. Di sektor audio, Zero 3 punya teknologi audio Hi-Fi yang katanya sekelas iPhone 6. Setahu saya, iPhone 6 pakai audio chipset Cirrus Logic. Nah, saya nggak tahu nih, si Zero 3 pakai DAC apa. Udah coba cari sana-sini tetap nggak nemu spesifikasi lengkap untuk audio chipsetnya sob. Terlepas dari itu, saat saya coba untuk memutar lagu, suara yang dihasilkan memang cukup baik. Seperti kebanyakan ponsel Android yang memiliki karakter warm. Warm itu agak ngebass gitu loh sob. Output yang dihasilkan juga cukup besar. Saat dicoba mendengarkan musik menggunakan headphone, masih terdengar asik. Dan powernya masih nonjok sob. Untuk menyokong semua spesifikasi yang saya sebut tadi, Infinix menyematkan baterai sebesar 3030 mAh pada Zero 3. Berbeda dengan seri Note 2, Zero 3 tidak memiliki fitur fast charging. Dan satu lagi kekurangan dari Zero 3 yang saya temukan adalah daya tahan baterai yang seharusnya bisa lebih baik lagi.
Untuk pengguna normal, screen on time yang didapat hanya sekitar 3 jam lebih, sob. Zero 3 pakai Android versi 5.1 yang dibalut antarmuka buatan Infinix sendiri, yaitu XUI. Kedepan, pihak Infinix akan memberikan update Android M, katanya. Tampilan antarmuka XUI juga jauh dari kesan membosankan, karena kita bisa memilih themes yang bisa kita download secara gratis. Terdapat fungsi gesture yang berguna untuk mengakses aplikasi secara cepat saat layar mati. Gambar huruf C dan kamu akan masuk ke kamera. Gambar huruf M, maka aplikasi musik akan dijalankan. Untuk mengambil screenshot cukup mudah. Cukup swipe 3 jari di layar secara bersamaan. Simpel kan? Nah, kita akan bahas tuntas untuk sektor yang satu ini. Kamera pada Zero 3 sepertinya yang jadi nilai jual utama dari HP ini. Gimana enggak? HP 2 jutaan punya kamera sebesar 20,7 megapiksel dengan sensor Sony IMX230 plus PDAF 192 titik. Kamera sebesar itu tuh kamera beneran ya, sob, bukan kamera interpolasi. Apakah kamera segede itu berpengaruh terhadap kualitas gambar yang dihasilkan? Bisa iya, bisa juga enggak. Resolusi besar memang akan membuat gambar terlihat lebih tajam. Walau itu tidak berarti hasilnya lebih baik dari yang beresolusi kecil. Karena foto yang bagus tidak semata-mata sebatas resolusi yang besar, sob. Lalu bagaimana untuk si Zero 3 ini? Gambar yang diambil di kondisi cukup cahaya terlihat sangat baik, natural dan tajam. Secara kasat mata, hasil jepretannya mungkin terlihat biasa, tapi saat di zoom terlihat foto dari Zero 3 menghasilkan detail yang cukup baik. Tapi dalam kondisi low light tanpa flash, seperti kebanyakan kamera bersensor Sony, noise yang muncul cukup mengganggu. Untungnya dengan bantuan dual tone LED flash, warna yang dihasilkan dalam ruangan gelap terlihat lebih natural. Atau kalau kamu ngerasa kurang puas dengan mode auto, kamu bisa menggunakan mode profesional, yang memungkinkan kita memilih konfigurasi secara manual. Oh iya, kalian juga bisa melihat hasil lengkap dari kamera si Zero 3 ini di website sobathp.com. Linknya ada di kolom deskripsi ya, sob. Untuk kamera depan punya resolusi 5 megapiksel plus flash, jadi bisa selfie-selfie di tempat gelap deh. Nah, untuk urusan perekaman video, Zero 3 sanggup merekam video hingga resolusi 4K. 4K itu 4 kalinya Full HD ya, sob, bukan 4 kalinya HD. Tapi formatnya 3GP. Aneh nggak sih? Kenapa harus 3GP? Ya bukan apa-apa. Kualitasnya sih emang oke ya, tapi kalau dengar 3GP itu langsung inget sama Ariel Peter Pan, Luna Maya, Cut Tari, Bandung Lautan Asmara. Sudahlah, skip. Tapi nggak usah khawatir, karena ini akan diperbaiki segera oleh pihak Infinix melalui update OTA nanti. Amin. Kesimpulannya, bisa dibilang ini adalah best budget kamera phone 2016. Punya kamera sebesar 20,7 megapiksel di range harga 2 jutaan, sepertinya best value deal banget, sob. Mengingat sulit mencari spesifikasi tersebut di range harga yang sama. Tapi beberapa kekurangan seperti kelengkapan sensor serta daya tahan baterai yang kurang baik, jadi pertimbangan tersendiri buat kamu yang berminat membelinya. Bagus atau tidak HP ini? Pilihan ada pada sobat. Sekian review kali ini. Mohon maaf jika videonya terlambat, karena saya baru aja bisa aktif, sob. Baru bisa kembali setelah berkembang biak. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Sobat HP, sahabat gadgetmu.